Assalamualaikum, welcome to SMP Budi Mulia 2. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk dengan SMP BMD. Ada apa aja sih di SMP BMD? Sekolah ini menerapkan Islamic Cambridge Based Curriculum, yaitu perpaduan antara kurikulum nasional K13, kurikulum BMD, serta kurikulum Cambridge. Kamu gak akan nemuin ini di sekolah-sekolah lain loh. SMP BMD itu full day school. Kamu gak akan boring belajar di ruangan yang sama, karena kita ada moving class. Buat kalian yang punya kebutuhan khusus, SMP BMD juga punya program khusus loh, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Bosan belajar di kelas? Jangan khawatir, punya program outdoor learning semacam field trip, kemah, homestay, outbound, English performance, dan masih banyak lagi. Kamu bahkan bisa ikut homestay ke luar negeri juga loh. Tentu aja kalau keadaan udah membaik ya. Pengen ngasih hobi dan talent kamu? Bisa banget. Program ekstrakurikulernya banyak banget. Kamu bisa pilih yang kamu mau. Masih penasaran sama SMP BMD? Udah sih, datang aja langsung ke sini. Aku tunggu ya. BMD, go fight win! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak, Ibu, dan sahabat dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dilimpahkan kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Dan semoga salawat dan salam yang kita haturkan ini mendatangkan syafaat dari beliau, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan khutbah berkenaan dengan peristiwa yang baru saja kita peringati, yaitu Isra Mi'raj, perkenalkan, saya Afifah Hima Aulia dari SD Negeri 021 Tarakan, Kalimantan Utara. Bulan Rajab, bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk salah satu bulan yang sangat istimewa. Karena pada bulan inilah momentum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia maha mendengar, maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung baginda Rasulullah SAW menuju langit ketujuh hanya dengan waktu 1 malam. Perjalanan panjang yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada daya dan upaya yang dapat kita lakukan selain dari restu dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dari baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan waktu 1 malam, kecuali dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain mengagungkan kebesaran Allah, peristiwa ini juga membawa pesan penting kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia, yaitu perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya sholat diperintahkan sebanyak 50 waktu sehari semalam, namun atas anjuran Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah dan Allah mengabulkannya, sehingga yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hadirin yang dirahmati Allah, jangankan sholat 50 waktu, sholat 5 waktu saja terkadang masih ada yang lalai mengerjakannya, bahkan meninggalkannya. Padahal sholat adalah tiang agama, dan amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Maka dari itu, jangan sampai kita meremehkan apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Karena kemungkaran dan dosa terbesar umat muslim adalah ketika meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan wajib yang merupakan ikatan antara seorang hamba dengan penciptanya. Sehingga jika kita meninggalkan sholat, baik sengaja maupun tanpa uzur, sama saja kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita berharap pertolongan Allah jika kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah, dari khitbah singkat ini dapat disimpulkan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa ini membawa pesan penting kepada kita semua, yaitu perintah sholat 5 waktu yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, marilah kita mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Sebagai umat Islam, wajib 5 waktu sehari